Pada saat awal diciptakannya Nabi Adam, yang pada saat itu baru berupa tanah liat yang sudah berbentuk wujud manusia tetapi belum ditiupkan ruh di dalamnya. Saat itu iblis masih tinggal di surga. Iblis menyadari bahwasanya makhluk yang akan Allah ciptakan itu akan mengalahkan derajat kemuliaannya di langit pada saat itu. Hatinya pun dipenuhi rasa dengki karena merasa dirinya disaingi. Iblis pun akhirnya mendekati sosok tubuh manusia itu yang mana nantinya akan menjadi Nabi Adam, lalu iblis pun meludah ke arah tubuh itu dan ludahnya jatuh di atas perut tubuh itu. Allah pun marah kepada iblis atas kelakuannya dan Allah mengeluarkan iblis dari surga. Inilah awal murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada iblis, sampai pada suatu ketika ia tidak mau disuruh sujud kepada Nabi Adam dikarenakan keangkuhannya. Setelah itu iblis pun dikeluarkan dari surga dan tertahan di gerbang surga. Bukan merasa bersalah, iblis pun merencanakan hal yang buruk kepada Nabi Adam. Ia pun berencana untuk merusak tubuh Nabi Adam dengan cara meminta bantuan kuda yang ada di surga. Namun, untuk memasuki surga iblis pun tidak mampu karena tidak diperbolehkan oleh malaikat atas perintah Allah. Tidak habis akal iblis pun merencanakan hal lain dengan meminta tolong kepada makhluk yang berada di pinggir surga namun tidak satupun yang ingin menolongnya. Pada akhirnya iblis pun bertemu ular yang pada saat itu ia merupakan makhluk terindah di surga dengan mempunyai 4 kaki dan dapat terbang, layaknya naga. Iblis pun menghasut ular tersebut akan memperbolehkannya masuk ke dalam mulutnya untuk membawanya ke surga dan menemui kuda. Dengan tipu daya iblis akhirnya ular pun terhasut. Begitu bertemu kuda, iblis pun berkata melalui perantara mulut ular. Wahai kuda, tahukah engkau bahwasanya makhluk yang hendak Tuhanmu ciptakan beserta seluruh keturunannya itu nanti akan menaiki punggung seluruh keturunanmu, ujar iblis pada kuda. Mendengar hal tersebut kuda pun marah dan menuju Nabi Adam yang masih berupa tanah liat untuk menginjaknya. Namun, Allah pun mengetahui hal tersebut karena Allah merupakan zat yang maha mengetahui akan segala hal. Allah pun mencongkel bagian tubuh dari Nabi Adam yang terkena ludah iblis yang kemudian menjadi seekor anjing. Kemudian anjing pun mengusir kuda tersebut. Dari situlah mengapa anjing merupakan hewan yang setia pada tuannya. Karena anjing sendiri pun diciptakan untuk melindungi manusia. Sedangkan mengapa anjing adalah hewan yang haram karena anjing sendiri tercipta dari ludah iblis. Allah yang mengetahui semua hal tersebut kemudian menghukum ular yang sudah membantu iblis terhadap tubuh yang akan menjadi seorang Nabi Adam. Allah pun menghilangkan kakinya dan membuatnya tidak dapat terbang melainkan hanya dapat melata ataupun berenang di air. Walau masih ada yang bertubuh utuh dan kemudian diturunkan ke bumi, mereka pun menjadi penjaga kerajaan iblis. Allah juga membuat mulut ular berbisa karena disitulah ia menyembunyikan iblis untuk masuk ke surga.